Banyak gedung dan agak maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana turabbana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam alsinatina yafqahu qawlana. Marilah kita menyampaikan syukur kehadirat Tuhan yang Maha yang telah memberikan tauhid serta hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat indah sekali ini, yaitu dalam rangka kita pertemuan silaturahim sekaligus halal bihalal, yaitu PPAD yang diselenggarakan oleh kecamatan Kecamatan Bogor Barat. Kemudian sebelumnya kita mulai menyampaikan ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Ada pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tapi saya akan tanya kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Mohon izin ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu ada yang sudah rodo apa belum? Randa. Belum ya? Rodo pasti ganda ya? Ganda. Saya yakin memang kalau ibu-ibu jelas belum ada yang ganda. Yang keduanya, saya akan menanyakan kepada bapak-bapak. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Bapak-bapak ini ada yang sudah duda apa belum? Ada. Aku. Tuh duda tuh. Bukan, begini. Tuh itu duda Yang tuh. saya tanyakan selain daripada Pak Maulana. Berdiri yang duda berdiri yang dipromokan. Mau cari lagi. Terang saja kalau Pak Maulana saya tahu. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian, Pak Maulana ini adalah sudah duda. Pak Maulana berdiri dulu. Sudah lebih 5 tahun, Pak. Kemarin sama Pak Oce. Ini orangnya ini. Saya tahu karena lagi. ternyata masih muda. Tapi sudah memegang atau sudah menjabat gelar yaitu yang disebut dengan Rambo. Rambut bodas. Rambo itu adalah rambutnya pebodas. Saya tahu persis karena beliau juga dari mantan dari Satpol pada waktu itu dari Rais. Kemudian kenapa kok saya menanyakan hal semacam ini? Ada calon. Pertemuan saya sekarang kita ini sekarang ini adalah silaturahim dan halal halal. Khususnya saya tandaskan kepada Pak Maulana yang sudah juga ini. Pak Maulana harus sekarang juga harus ingat mantan daripada istrinya dulu yang sudah menikah. Sudah 8 tahun jangan dilupakan, sebab sudah pernah berjanji kita akan janji. Tapi walaupun saya sudah mati, kalau ternyata Pak Maulana ini adalah sudah meninggal oleh istrinya terlebih dahulu, kalau kawin nanti boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi kenapa kok nggak ada minat untuk kawin lagi? Oh belum. Oke. Ya, terima kasih. Dingin berarti.
Pak Haji kok nanya ada calon kah? Ada. Ada, alhamdulillah. Nanti jelasnya itu tanya saja kepada Pak Sigit. Begini, yang kami hormati Ketua PPAD, yaitu Pak Iwo, beserta stafnya, juga Pak Sigit selaku Dewan Pertimbangan PPAD Kecamatan Bogor. Para hadirin semuanya, ibu-ibu yang kami cintai, ya walaupun juga masih punya suami semuanya kan mencintai kan boleh kan ya. Semoga kita selalu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi sudah saya pancing, sudah saya sampaikan, kita walaupun sudah didahului, umpamanya Pak Maulana ini sudah didahului oleh istrinya menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dilupakan. Sebab bagi orang yang bersilaturahmi itu adalah menyambung kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan rekan istri yang dulunya itu adalah sudah sependeritaan, maka oleh karena itu betul sudah mendahului kita, tapi sebetulnya beliau almarhum ataupun almarhumah itu adalah mengetahui sejak kita sebetulnya yang lagi di dunia. Maka oleh karena itu marilah kita doa bagi istri-istri ataupun saudara-saudara kita yang sudah ditinggal oleh istri atau sedang suami. Marilah kita doakan dengan kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadanya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu juga kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang masih sakit, sedang dirawat mungkin di rumah sakit atau di rumah, juga kita doakan semoga akan lekas diberikan kesembuhan. Karena kita itu adalah seorang yang tidak berdaya sama sekali, bisanya hanya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini yaitu saudara kita Pak Untung. Ini adalah sudah sakit, sudah agak lama memang duduk. Karena itu juga dan lekas kesembuhan. Begitu juga di sini juga yang baru sakit yaitu Pak Daryanto dengan Bu Daryanto. Ini adalah baru keluar dari rumah sakit berdua suami istri karena berjanji sekaligus mati sakit bareng, hidup bareng, matinya juga bareng. Iya, sebab namanya mati itu adalah kita tidak mengetahui, tapi pasti akan datang kepada kita semuanya. Jadi jangan kita sombong, jangan kita itu adalah berbangga-bangga. Oh, saya ini adalah orang yang kaya, saya orang yang berpangkat, orang yang kuat di dunia ini. Saya tidak akan mati, tidak bisa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Hidup pasti akan mengalami mati, dan matinya itu adalah kita tidak tahu. Idza jaa ajaluhum yasta'khiruha sa'atan wa la yastaqdimuna. Apabila ajal datang kepada kita semuanya, tidak bisa memajukan ataupun memundurkan sesaat pun kita itu adalah kita. Saya contohkan dulu saya punya kawan yang bermaaf saat hidup. Saya bukan membuka rahasianya kawan kita ya. Pada waktu itu adalah, tidak saya sebutkan namanya, tapi ada. Pada suatu ketika itu adalah kegiatan
Gegeran kenapa Pak Eko? Ribut gegeran kok tadi? Ya, bertengkar. Nah, pada waktu itu ada bertengkar antara suami dengan istri. Karena itu adalah sudah keterlaluan. Istrinya itu adalah ngamuk, ingin bunuh diri. Kemudian mengambil sebotol Bilgor, kemudian diminum. Habis pikiran dia itu adalah pasti kita itu adalah akan mati. Tapi kenyataan, karena saya sudah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruha sa'atan wa la yastaqdimuna. Apabila ajal datang kepada kita semuanya, kita manusia tidak bisa memaklukan dan tidak bisa mengundurkannya. Ternyata bukannya mati, malah sehat. Itulah. Ini kenyataan, kisah nyata. Nah, maka oleh karena itu yang penting kalau kita diberikan kemudahan, marilah kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kelemahan kita itu tidak lain adalah karena kesombongan. Kesombongan itu adalah timbulnya dari nafsu yang berada pada diri kita pribadi masing-masing. Contoh lagi, kawan saya mempunyai kawan sehat, tapi dia sombong. Wah, saya ini nggak pernah sakit. Saya nggak pernah sakit. Jadi saya ini adalah pasti akan sehat terus. Wah, pertendengan itu mana sih? Ya mohon maaf ya, pertendengan itu bahasanya untung gaya dia. Jadi orang itu adalah sombong. Ternyata dengan kesombongannya itu tiba-tiba kakinya itu adalah seleo, dia bisa jalan sama sekali. Ini karena berkat daripada sombong. Termasuk saya pernah sombong. Ya. Saya ceritakan demikian. Tapi mohon maaf tidak akan panjang-panjang ya, karena waktunya dibatasi terbatas. Pada waktu saya melaksanakan ibadah haji, saya dengan rombongan Pak Adam pada waktu itu. Kemudian melaksanakan ibadah haji, mau melempar jumroh, itu ada dilarang. Tidak boleh pagi, karena ada kecelakaan di rombongan itu. Ya, di rombongan ada kecelakaan. Tidak diperbolehkan lewat situ dan supaya melemparnya itu adalah mundur. Ya. Pak Adam sebagai ketua yayasannya itu adalah mengatakan, Mus, berani apa enggak kita untuk berdemo? Kemudian saya ditantang seperti itu. Pak Haji, saya ini adalah tentara. Masa dia begitu enggak berani? Ayo kita demo. Langsung berangkat melaksanakan melempar. Ternyata begitu melempar jumroh, kelihatannya itu dalam hujan. Begitu pulang saya membawa pasukan sebanyak 100-an dulu ya. Puluhan itu. Kemudian saya bawa, ternyata apa? Kesasar jalannya itu. Begitu kesasar, kemudian akhirnya saya diberikan kelupaan, baca tulisan Arab pun saya nggak bisa. Kemudian begitu sudah beristighfar, kita sholat tobat, akhirnya apa itu namanya begitu sadar, ternyata perumahan pondokan kita itu adalah hanya dekat sekali di situ. Kalau itu berjam-jam kita sudah tidak tahu. Nah, ini berbeda karena kita itu adalah sombong. Marilah kita tinggalkan. Tapi apa? Marilah kita bersama-sama. Kebersamaan itu adalah indah. Kebersamaan itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Wahai kita sekalian, marilah kita bertolong-tolongan untuk berbuat ketakwaan yang baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kita itu adalah bertolong-tolongan yang berbuat kejelekan. Pasti ada imbangannya yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat PPAD ini luar biasa rukunnya, guyup rukun, mudah-mudahan ini akan berjalan untuk selanjutnya. Insya Allah kita tidak usah khawatir. Masalah biaya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum tidak mempunyai apa-apa, insya Allah kita mengadakan begini aja ternyata makanan. Walaupun usaha daripada kita semuanya ini, tapi saya lihat itu adalah luar biasa. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita bersilaturahmi. Sila itu adalah nyambung, rahim itu adalah kasih sayang. Nah, kita saling berkasih sayang. Apa itu namanya? Kebersamaan itu adalah cinta. Sama-sama mohon maaf saya tidak membeda-bedakan. Kalau kita masuk ke San Induk di Intel itu ya, di situ ada tulisan kebersamaan itu adalah indah. Itu siapa yang bikin? Yaitu pada waktu itu komandannya Pak Haji Bagam Purnomo. Oh itu hebat orangnya itu, hebat dia orangnya. Siapa orangnya yang belum pernah dimarah oleh dia? Kalau berpercaya, lain aja pada Pak Rambo. Mana sih Rambo? Nah, ini dulu adalah musuh daripada Pak Bambang, komandan. Ya, itu. Sudah merapat itu adalah bertengkar. Lawan dia itu. Ini contoh hal yang sebenarnya. Tapi apa tindakannya? Alhamdulillah, berbeda. Si Pak Hari Bambang itu komandan itu, walaupun galak, tapi itu adalah benar. Bagus dia itu, tegas. Semuanya itu adalah dilawan. Mungkin pada waktu itu, saat itu, sakit diperbuat oleh beliau. Tapi dengan ridho Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang Islam kalau habis melaksanakan ibadah puasa, kita saling berhalal bihalal, maafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu beberapa tahun yang sebetulnya itu saya juga mendapatkan ilmu dari Komandan Pak Hari Bambang. Kemudian dari mana Pak Hari Bambang ini adalah nomor saya? Dari mana komandan? Saya ini dapat nomornya dari Pak Basar. Oh Pak Basar, ternyata ini dia hurufnya itu adalah Pak Basar ini. Terus apa itu namanya? Memberikan tahu nomor saya. Ternyata ilmunya itu adalah sangat luar biasa, yaitu yang dinamakan dengan halal. Maafkan. Kemudian setelah itu ya sudah saya maafkan. Pak Basar juga memaafkan. Itulah yang luar biasa. Walaupun tidak sakit, tapi akhirnya ujung-ujungnya itu adalah memaafkan. Begitu seminggu kemudian, Masya Allah luar biasa. Dengan sudah dimaafkan oleh Pak Basar, seminggu kemudian meninggal dunia. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah dimaafkan. Mudah-mudahan
hukum. Kalau ada kesalahan, ya saya maafkan. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena ini sebagai contoh, mudah-mudahan PBAD ini kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Sebab dikatakan nanti di yaumil akhirat justru pahala perbuatan orang yang tidak akan ditimbang kata beratnya. Di antaranya yang pertama itu adalah karena memaafkan. Memaafkan. Boleh enggak kita itu bertengkar? Boleh. Boleh bertengkar, boleh. Contoh Pak Basar dengan Bu Yeti. Itu yang kita ngobrol itu ya. Pak Basar dengan Bu Yeti pernah bertengkar, diam-diaman. Jadi Pak Basar itu pada waktu itu adalah bulan dari mana? Dikiranya oleh Bu Yetinya itu Pak Basar itu dikiranya main cewek. Iya, begitu pulang sampai ke rumah, kemudian biasanya Assalamualaikum. Bu Yetinya itu adalah Waalaikumsalam biasanya. Tapi ini nggak pernah begitu Assalamualaikum. Dia itu adalah diam saja. Oh begitu diulangi lagi Assalamualaikum. Jadi jawabannya itu adalah apa Bu? Belebuk dia gitu ya. Oh iya. Ini contoh, namanya cerita itu bisa benar bisa tidak. Ini contoh. Nah, itu adalah hal seperti itu. Nah, kemudian diteruskan. Ya sudahlah. Itu sudah 2 malam, 1 malam, 2 malam. Sekarang ceritanya ini malam yang ketiga. Malam yang ketiga jam 9 malam begitu dilihat Bu Yetinya itu adalah pikirannya sudah tidur. Nah begitu dideketin oleh orang. Apa itu? Bukannya jawabnya itu ada dengan baik, tapi dicampur dengan hitam. Jebret. Oh, kunaon ieu. Gara-gara dipoto jeung awewe. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian, saya bahasa ini berarti sudah saya kasih tahu ya, sudah belajar dengan saya ya. Kalau perjalanan itu boleh, bisa 3 hari. Ini adalah malam itu adalah malam yang ketiga. Malam yang ketiga itu adalah kalau lebih dari 3 hari 3 malam dosa yang besar sekali. Barang siapa yang mau minta maaf terlebih dahulu itu adalah hormat dari Allah. Sekarang gue Ini ceweknya ini. oh itu ya. Foto baru ini ceweknya. Oh itu diamnya itu ya. Ya kalau kita. Jadi saya simpulkan bahwa kalau berkaitan dengan itu adalah bagi orang yang memaafkan itu adalah intinya luar biasa. Sabar, yang ketiganya kita itu adalah berpuasa. Nahan kawan kami kira sudah terlalu panjang. Saya lihat juga sudah kelihatan saya lapar makan dulu maka kami sudahi baca yang sudah kami sampaikan sekali lagi Islam itu adalah bukan diajarkan yang seperti itu. Islam mengajarkan memaafkan. Maka saya sudah memaafkan kesalahan ataupun dosa-dosa kekeliruan daripada
sahabat saya yang hadir pada kesempatan ini. Sebaliknya saya juga mohon maaf. Kami kira ini yang baru kami sampaikan. Itu hese. Kami kira ini yang disampaikan kehadiran kita berdoa syukur dari kita Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan ini. Ternyata kita walaupun kelihatannya wajahnya itu adalah sudah pensiun dan banyak penampilan lain, tapi dia banyak itu adalah manusia masih muda-muda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد ما تجد أولنا وآخرنا وسلم الله وبارك على صحابتنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan kami terima kasih juga kepada Kiai Haji Ahmed Birat saya semoga hidayah dari Allah. Sekian terima kasih. Wallahu muwaffiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.